dunia sedang berubah. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pusat kekuatan global, kini menghadapi tekanan besar dari Tiongkok. Ini bukan sekadar persaingan ekonomi, tapi pertarungan untuk kepemimpinan dunia. Tiongkok bangkit dengan kecepatan luar biasa, menantang dominasi Amerika di banyak bidang penting. Pertanyaannya kini, bagaimana Amerika akan merespons perubahan besar ini? Kisah ini bukan hanya tentang dua negara, tapi tentang masa sistem global yang memengaruhi kita semua. Untuk memahami inti konflik AS-Tiongkok, kita harus melihat melampaui berita utama dan retorika politik. Amerika mengusung kapitalisme pasar bebas. Namun Tiongkok justru memanfaatkan sistem global untuk tujuannya sendiri, menggabungkan kapitalisme dengan kontrol negara. Perbedaan pendekatan ini menciptakan asimetri strategis. Amerika fokus pada keuntungan jangka pendek, Tiongkok pada kekuatan jangka panjang. Kini, persaingan ini menentukan masa depan ekonomi dunia. Untuk memahami kekuatan Tiongkok, kita harus melihat lebih dalam dari sekadar angka PDB. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, Tiongkok memiliki pasar domestik raksasa yang menjadi fondasi kekuatannya. Skala ini memberi perusahaan lokal ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan mendominasi pasar sebelum berekspansi global. Kisah Douyin, yang kini mendunia sebagai TikTok, adalah contoh nyata kekuatan inkubator domestik Tiongkok. Keunggulan skala ini sulit ditandingi. Inilah kekuatan domestik Tiongkok, raksasa yang membentuk ekonomi dunia. Kekuatan Tiongkok terletak pada investasi infrastruktur strategis, urat nadi ekonomi abad ke-21. Jaringan kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan otomatis dan logistik canggih menghubungkan kota-kota besar dengan efisiensi luar biasa. Infrastruktur ini bukan sekadar pamer, tapi pengganda ekonomi yang fundamental. Kontras dengan Amerika Serikat, yang infrastrukturnya menua dan tertinggal. Infrastruktur Tiongkok adalah fondasi nyata kekuatan ekonominya. Senjata strategis dari baja, beton dan kabel serat optik. Tiongkok kini berfokus agresif pada inovasi dan teknologi tinggi, meninggalkan citra lama sebagai peniru. Dengan pendanaan besar dan strategi nasional seperti Made in China 2025, Tiongkok menargetkan sektor-sektor strategis, AI, komputasi kuantum, energi terbarukan, bioteknologi, dan semikonduktor. Pemerintah membina raksasa teknologi seperti Huawei dan Alibaba, serta mendorong ekspansi global melalui inisiatif seperti Belt and Road, membentuk tatanan global baru. Mari kita telah mengapa AS, yang dulunya adalah raksasa industri dunia, kini menjadi rentan terhadap Tiongkok. Selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan produksi ke Tiongkok demi tenaga kerja yang lebih murah, mengikis industri dalam negeri. Ini menciptakan ketergantungan berbahaya, yang terungkap saat COVID-19 ketika AS kesulitan mendapatkan pasokan medis dasar, kebanyakan dibuat di Tiongkok. Ketergantungan ini meluas ke sektor teknologi tinggi, semikonduktor, elektronik, bahkan komponen pertahanan bersumber dari Tiongkok. Melepaskan diri dari rantai pasok ini lambat dan mahal, memindahkan kembali atau friendshoring membutuhkan investasi besar dan waktu. AS meremehkan risiko strategis, percaya bahwa integrasi ekonomi akan mencegah konflik, tetapi justru memberikan pengaruh kepada Tiongkok. Kini, Beijing dapat mengganggu barang-barang penting, membatasi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. Efisiensi globalisasi menjadi kerugian, mengorbankan ketahanan demi keuntungan jangka pendek. Seruan untuk membangun kembali manufaktur AS semakin meningkat, tetapi puluhan tahun pengabaian tidak dapat dibalikkan dalam semalam. Amerika menghadapi kenyataan pahit untuk memulihkan rantai pasoknya, sementara Tiongkok mengukuhkan perannya sebagai bengkel tak tergantikan di dunia. Menanggapi kebangkitan Tiongkok, pemerintahan Trump melancarkan perang dagang, mengenakan tarif untuk memaksakan perubahan. Hasilnya, konsumen dan bisnis Amerika menanggung bebannya, membayar harga yang lebih tinggi karena biaya tersebut diteruskan. Produsen AS yang bergantung pada suku cadang Tiongkok menjadi kurang kompetitif. Sementara Tiongkok membalas, memukul petani Amerika dengan keras.
Defisit perdagangan hampir tidak bergerak dan praktik inti Tiongkok tetap tidak berubah. Alih-alih melemahkan Tiongkok, tarif tersebut mempercepat dorongan Tiongkok untuk kemandirian dan independensi teknologi. Beijing menggandakan inovasi domestik, menggunakan tekanan AS sebagai pembenaran. AS bertindak sendiri, mengasingkan sekutu dan melemahkan posisinya sendiri dalam perdagangan global. Kehilangan pangsa pasar, biaya yang lebih tinggi, dan Tiongkok yang lebih tangguh adalah hasil yang tidak diinginkan. Perang dagang menjadi pelajaran tentang batasan tindakan sepihak terhadap pesaing. Kemajuan nyata membutuhkan strategi yang terkoordinasi dan multilateral, bukan pertempuran ekonomi yang merugikan diri sendiri. Utang nasional Amerika yang terus membengkak, sekarang lebih dari 34 triliun dolar, membayangi masa depannya. Miliaran dihabiskan hanya untuk bunga, menguras sumber daya dari penelitian, infrastruktur, dan pendidikan. Defisit kronis memaksa AS meminjam dari luar negeri, termasuk dari Tiongkok, menciptakan ketergantungan yang tidak nyaman. Kebuntuan politik atas pengeluaran dan pajak menghalangi reformasi fiskal yang berarti. Tidak seperti investasi Tiongkok yang didorong negara dalam infrastruktur dan teknologi, AS terhambat oleh utang dan pemikiran jangka pendek. Beban utang membatasi kemampuan Amerika untuk berinvestasi secara strategis dan menanggapi tantangan baru. Ketergantungan pada kreditor asing menambah lapisan risiko geopolitik, meskipun Tiongkok tidak dapat dengan mudah mempersenjatai kepemilikan obligasi AS-nya. Polarisasi politik yang mendalam membuat pilihan sulit, seperti mereformasi tunjangan atau meningkatkan pendapatan, hampir tidak mungkin. Hasilnya, erosi perlahan kapasitas Amerika untuk bersaing, berinovasi dan memproyeksikan kekuatan. Krisis utang adalah ancaman diam-diam, merusak kekuatan jangka panjang bangsa. Keunggulan Amerika dalam inovasi mulai memudar karena investasi publik dalam riset dan pendidikan STEM, sains, teknologi, teknik dan matematika, jalan di tempat. Pendanaan federal untuk riset dasar menurun, sementara riset dan pengembangan R&D swasta lebih mengejar keuntungan jangka pendek, bukan penemuan ilmiah yang revolusioner. Sementara itu, Tiongkok mengucurkan banyak sumber daya ke dalam riset strategis dan menghasilkan lebih banyak lulusan STEM setiap tahun. Biaya kuliah yang melambung tinggi dan utang mahasiswa membatasi akses banyak warga Amerika ke karier di bidang sains dan teknik. Kebijakan imigrasi yang ketat mempersulit penarikan talenta global, mengikis keunggulan tradisional AS. Tiongkok kini memimpin dalam publikasi ilmiah dan semakin mendekati kesenjangan dalam paten untuk teknologi-teknologi penting. Kualitas riset Tiongkok meningkat pesat, menantang kepemimpinan Amerika yang sudah lama. Ini bukan masalah talenta, ini adalah kegagalan kebijakan dan prioritas nasional. Tanpa investasi baru dalam riset dan pendidikan STEM yang mudah diakses, AS berisiko kehilangan kepemimpinan inovasinya. Konsekuensinya akan terasa selama beberapa generasi, membentuk kembali kekuatan ekonomi dan geopolitik global. Keengganan Amerika terhadap kebijakan industri yang terkoordinasi telah membuatnya tidak siap menghadapi strategi Tiongkok yang didorong oleh negara. AS mengandalkan pasar bebas, berasumsi efisiensi akan menang, sementara Tiongkok melaksanakan rencana jangka panjang untuk mendominasi sektor-sektor utama. Kebijakan AS terfragmentasi dan reaktif, dengan lembaga-lembaga yang bekerja sendiri-sendiri, dan strategi yang berubah setiap pergantian pemerintahan. Baru-baru ini, dengan undang-undang seperti CHIPS, AS mulai mengatasi kesenjangan ini, kebanyakan sebagai respons terhadap kerentanan yang terungkap. Kurangnya dukungan bagi pekerja yang terkena dampak memicu perpecahan sosial dan politik, memperdalam tantangan. Visi Tiongkok yang terpadu berbanding terbalik dengan kepentingan bersaing dan fokus jangka pendek Amerika. Tanpa strategi nasional yang menyelaraskan sektor publik dan swasta, AS kesulitan untuk mengimbangi. Tantangannya adalah merancang kebijakan industri yang sesuai dengan nilai-nilai Amerika dan prinsip-prinsip pasar. Jendela untuk bertindak semakin sempit. Tanpa perubahan, kesenjangan kompetitif hanya akan melebar. Amerika harus menemukan keseimbangan baru sebelum terlambat.
Kita sedang menyaksikan berakhirnya era unipolar, di mana Amerika Serikat mendikte agenda global. Kini, dunia multipolar muncul, dengan banyak pusat kekuatan ekonomi, teknologi, dan politik. Washington dan Beijing menjadi dua kutub utama, tapi bukan satu-satunya. Negara-negara harus menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok, dan kemitraan keamanan dengan Amerika. Dunia baru ini lebih rumit, menuntut diplomasi cerdas, dan membawa peluang serta risiko ketidakstabilan global. Era baru ini adalah momen kebenaran bagi Amerika Serikat, persimpangan jalan yang menuntut introspeksi mendalam. Bangkitnya Tiongkok bukan sekadar tantangan eksternal, tapi cermin bagi masalah internal Amerika. Untuk bersaing di abad ke-21, Amerika harus membangun kembali fondasi kekuatannya, memperbarui infrastruktur, berinvestasi dalam pendidikan dan riset, serta menyembuhkan perpecahan politik. Tantangan dari Tiongkok adalah panggilan untuk menemukan kembali persatuan dan tujuan nasional Amerika. Persaingan antara Washington dan Beijing memaksa negara-negara lain membuat pilihan strategis yang sulit. Banyak negara berusaha menjaga fleksibilitas, membangun hubungan dengan kedua raksasa demi keuntungan maksimal dan risiko minimal. Infrastruktur dan investasi Tiongkok menawarkan peluang, tapi juga risiko ketergantungan dan utang. Sementara itu, payung keamanan Amerika tetap vital, terutama di Indo-Pasifik. Negara yang berinvestasi pada ketahanan ekonomi dan kemitraan regional akan lebih siap menghadapi era persaingan kekuatan besar ini. Melihat ke depan, masa depan tatanan global tidak akan ditentukan oleh dominasi penuh satu kekuatan atas yang lain. Sebaliknya, itu akan ditandai oleh dinamika yang kompleks dan abadi dari persaingan yang intens dan kolaborasi yang diperlukan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini bukan perang dingin yang baru, di mana kedua blok dapat sepenuhnya dipisahkan. Saling ketergantungan ekonomi yang mendalam yang dibangun selama beberapa dekade, terutama dalam keuangan dan rantai pasokan global, membuat pemisahan penuh menjadi tidak mungkin dan saling merusak. Hubungan ini akan menjadi dualitas permanen dari persaingan dan kemitraan, keseimbangan rapuh yang akan mendefinisikan urusan internasional untuk masa mendatang. Persaingan akan sengit dan akan terjadi di berbagai bidang. Ini akan menjadi perlombaan teknologi untuk supremasi dalam kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Ini akan menjadi perjuangan ekonomi untuk pengaruh atas jalur perdagangan global, standar teknologi, dan pasar utama. Ini juga akan menjadi kontes ideologis antara dua model pemerintahan dan pembangunan yang berbeda. Persaingan ini akan menciptakan gesekan dan menimbulkan risiko konstan meningkat menjadi konfrontasi yang lebih langsung. Mengelola persaingan ini secara bertanggung jawab, melalui saluran komunikasi yang jelas dan mekanisme manajemen krisis yang kuat, akan menjadi tugas geopolitik terpenting di abad ke-21 untuk menghindari konflik yang dahsyat. Namun, di samping persaingan ini, ada tantangan global mendesak yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Amerika Serikat maupun Tiongkok. Ancaman eksistensial perubahan iklim, pencegahan pandemi di masa depan, regulasi sistem keuangan global, dan perang melawan terorisme internasional, semuanya membutuhkan tingkat kerjasama yang signifikan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Agar planet ini memiliki harapan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif, Washington dan Beijing harus menemukan cara untuk memisahkan perbedaan mereka dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Ini akan membutuhkan kemauan politik dan keterampilan diplomatik yang luar biasa dari kedua belah pihak. Mengesampingkan persaingan di bidang-bidang di mana kepentingan bersama adalah yang paling utama. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Amerika dapat beradaptasi dan menemukan kembali dirinya untuk tetap menjadi pemimpin yang relevan dan dihormati di dunia baru yang lebih seimbang ini? Atau apakah momentum Tiongkok akan terbukti tak tertahankan? Jawabannya kemungkinan terletak di tengah-tengah. Kita sedang menuju keseimbangan global baru. Tatanan global yang lebih seimbang, yang ditentukan oleh tarik-menarik antara kedua raksasa ini. Tatanan baru ini akan lebih kompleks, lebih diperdebatkan, dan berpotensi lebih bergejolak. Bagi seluruh dunia,
Tugasnya adalah memahami dinamika baru ini, beradaptasi dengan kenyataannya, dan bekerja untuk memastikan bahwa persaingan tetap damai dan kolaborasi produktif, membentuk masa depan yang stabil dan sejahtera untuk semua. Setelah menelusuri kekuatan Tiongkok, pasar domestik besar, dominasi teknologi dan infrastruktur, kita juga melihat kelemahan Amerika, ketergantungan rantai pasokan, utang, dan penurunan investasi pendidikan. Elang Amerika kini terjepit, ditekan Tiongkok yang bangkit dan dibatasi masalah internalnya sendiri. Ini bukan sekadar kemunduran, melainkan tantangan dan transformasi mendalam. Amerika telah tiba pada saat perhitungan. Era supremasi tak tertandingi telah berakhir. Jalan ke depan menuntut pembaruan nasional dan penemuan kembali visi strategisnya. Jadi, teman-teman, itu membawa kita ke akhir analisis mendalam kita tentang tekanan ekonomi yang diterapkan Tiongkok kepada Amerika Serikat dan kegagalan kritis yang telah mendefinisikan respons Washington. Ini adalah topik yang sangat kompleks dan bernuansa, yang secara aktif membentuk dunia tempat kita tinggal dan masa depan yang akan diwarisi anak-anak kita. Saya yakin eksplorasi ini telah memicu banyak pemikiran dan pertanyaan di benak Anda sendiri. Kisah persaingan kekuatan besar ini masih terus ditulis, dan kita semua hidup melalui salah satu babak paling penting. Isu-isu ini bukan abstraksi geopolitik yang jauh. Isu-isu ini terhubung langsung dengan ekonomi kita, masyarakat kita, dan masa depan kolektif kita. Sekarang, percakapan harus berlanjut dengan Anda. Apa pendapat Anda tentang pergeseran monumental ini? Apakah Anda percaya Amerika Serikat dapat berhasil mengatasi tantangan ini, mengatasi kelemahan internalnya, dan menemukan kembali dirinya untuk menemukan pijakan baru sebagai pemimpin global di dunia multipolar? Atau apakah kita menyaksikan fajar yang tak terhindarkan dari era baru, di mana Tiongkok memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dominan di planet ini? Apakah ini permainan zero sum, atau bisakah kedua kekuatan menemukan cara untuk hidup berdampingan, bersaing sengit di beberapa bidang sambil berkolaborasi di bidang lain demi kebaikan umat manusia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh dari sederhana, dan setiap perspektif menambahkan lapisan berharga pada pemahaman kita. Yang lebih penting, pelajaran apa yang bisa kita, sebagai warga negara lain, ambil dari persaingan epik ini? Bagaimana seharusnya negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia memposisikan diri untuk menavigasi perairan yang bergejolak di antara kedua raksasa ini? Haruskah kita lebih dekat dengan satu sisi, ataukah jalan yang lebih bijak adalah netralitas strategis, membangun kekuatan dan ketahanan kita sendiri? Dinamika ini memaksa setiap negara untuk berpikir kritis tentang kebijakan ekonominya sendiri, ketergantungan teknologinya, dan strategi diplomatiknya. Keputusan yang kita buat hari ini, sebagai respons terhadap lanskap global yang bergeser ini, akan memiliki konsekuensi mendalam bagi kedaulatan dan kemakmuran nasional kita selama beberapa dekade mendatang. Saya mengundang Anda untuk membagikan pendapat, analisis, dan pertanyaan Anda di bagian komentar di bawah. Diskusi yang sehat, terinformasi, dan saling menghormati mutlak penting untuk memahami masalah global kompleks yang memengaruhi kita semua. Jika Anda menemukan video ini informatif dan membuka perspektif baru bagi Anda, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan membunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam kami di masa mendatang. Terima kasih banyak telah menonton dan terlibat dengan ide-ide penting ini. Sampai jumpa lagi. Tetaplah ingin tahu,